Kayak robot gitu nggak ada emosi. Anda termasuk kalian teman emosi. Anda jangan polis dia. Penyampaian tausiah oleh Bapak Ustadz Edi Supandi SAG. Kepada beliau, waktu dan tempat, persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jammalal wujuda bil ijadi hadratin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akramal khalqi wa safwatal alamin wa arsalahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni biha min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tawaddihu li ma uskila hatta yufhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kalaulah meninggal orang mah, kadang ada awaan wa ucapan. Itu tanda nyurang nan nelo ayaw mah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab nyoba lahir orang kate dunia ya umah awak mandanga sianunillah lahir kate dunia. Alhamdulillah ditengeklah pajanin ayaw mah sana angat yuk mencalian dia mah. Lahir orang mencalian pajak lahir kate dunia banci mencaliannya. Lain. Luar biasa orangnya yang maknya. Lahir orang kata dunia mah kala orang sana orang mandangan rumah. Tapi kalau lah pandai ayahnya mencaliannya mensyukurinya. Katikulah lahir laki-laki yang diazanginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sayangnya mah indah dapat laki-laki nan dapat nan pandai nan azanin. Dia mah ya, tak pandai nan azan dapat laki nan itu. Laki-laki anaknya mak diazanan. Kalau lain padusi anak awak dikomakan. Ada puluh sebagian pandai ayah rumah. Lahir puluh anaknya yang padusi diazanan juga dikomatkan. Cuma ya. Lahir orang kata dunia gak tahu. Sana ngati awak mencaliannya. Bang mengko sana ngati awak mencaliannya mak rahmat dari Tuhan. Kalau lah gadang pajar di masukan sekolah takfish. Ikulah lai puluh generasi irmang masuk anak-anak awak kasinan. Itu mendidik nyuma.
supaya apa? Supaya berakhlakul karimah. Kalau tidak baik kau umat, tidak bersyukur wallahi anak yang kata dunia sebagai rahmat, tapi bah perompak. Layanah yang kata dunia perompak alam, bukan rahmat untuk alam. Lai orang kata dunia sana hati umat. Kalau orang mah mencari orang layak kata dunia, tapi jangan jadian mah. Apabila meninggal besok galak orang. Lama ninggal sia nurin dah diucap orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bau mah alhamdulillah. Mati rupanya. Kalau lah layak di dunia mah jadian orang yang galak. Tapi kalau meninggal ya, meninggal mah jadian orang dah di dunia ni bahas supaya menangi. Tak galak meninggal sianu men. Alhamdulillah. Terama dia awak umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup di atas dunia ini untuk apa umat? Yang pertama sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin kata Allah dan manusia terkecuali untuk menyembah kepada, untuk taat umat. Layak di dunia untuk beribadah, meninggal waktu besok tinggal puluh ibadah, masuk ke dalam kubur juga ditanya ibadah, berhadapan dengan Allah Ta'ala juga ibadah. Pentingnya ibadah di dunia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan tempat yang sebaik-baiknya. Bagi orang yang beribadah di atas dunia, mengerjakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua ya umatku sekalian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah pahala yang paling besar. Yang kedua surga, kenikmatan. Tidak ada kenikmatan di atas dunia ini terkecuali kenikmatan dalam surga. Buanan putu bantu sebenarnya ya. Tidak akan masuk sarugo besok. Hebat artinya. Tidak masuk sarugo nanti tua. Sebab orang nan tua-tua rumah, kalau lah masuk ke dalam sarugo, indah ada nan tua, muda sebelah. Kalau jadi cemen di rumah ya, perhatian muka awak. Kalau dulu lah lah bantu limau, nan separuh masak ni mak ya, bagi dek, kini nanti cari bantu karipu ya. Tapi kalau dalam sarugo habis rumah, mudo sadulah balik. Samu tingginya, samu mudonya. Apapun keinginan awak di atas dunia rumah tidak dapat, di dalam sarugo dapat. Dalam sarugo cik yang tidak ada di rumah. Itu ya. Apa? Motor-motor. Motor ada sini. Motor yang lain. Motor yang lain. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khaira, maka hendaklah dia berkata baik, au liyasmut, atau hendaklah dia diam. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamu. Hadirin hamba Allah yang sangat berbahagia, sebagaimana langkah yang pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan,
umur yang panjang kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Syukurilah apa yang ada pada saat ini, jangan kecewa apa yang tidak ada. Sebabnya apa itu ya umat? Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, Jibril, turun engkau ke bumi, cari binatang yang bernama kerbau. Kerbau disuruh oleh Allah Ta'ala ya umat mencarinya. Malaikat Jibril kata Allah, turun engkau ke bumi, sampai di bumi cari tanya binatang yang bernama kerbau. Saya akan ditanya nyuma, kalau umahnya antian pengajian awak leh, umah, siapa yang ditanyanya di Allah Ta'ala malaikat Jibril dan disuruhnya ke bumi mencari kabau. Kabau. Adulah jenis kabau umah ya, disuruhnya di Allah Ta'ala malaikat Jibril mencarinya. Turun engkau wahai malaikat Jibril ke bumi, cari yang mana muka bang, tanyuan kainyo bahaya. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam ke bumi pas di tengah hari ini. Basoboklah jo kabau ni sedang mandi di kubangan, sedang mandi. Ditanya oleh malaikat Jibril, kabau. Iyo, Pak, menurut engkau diciptakan menjadi seekor kerbau. Yang dijawab kabau ya umat, alhamdulillah, untuan jualah dijadian oleh Allah Ta'ala adan menjadi kabau. Tidak mau pek dan dia di dunia gola. Tapi waktu tengok bantuannya ndak niu mencari binatang yang namanya kalilawar, tak kancing dikancing di badannya. Yo mak, kalau mencari awak kalilawar kan begitu nak. Kepalunya kate, kakinya kepalunya ke bawah, kakinya kate, tak kancing disiraminya badannya. Itu yang disampaikan kabau nih. Alhamdulillah, aku ndak mak pakai tidak di dunia diciptakan sebagai kerbau. Tapi dicarilah kalilawar, tak kancingnya di mandian badannya. Diturinya oleh malaikat Jibril kalilawar. Kalilawar, bagaimana keadaanmu diciptakan Allah engkau sebagai kalilawar? Dijawabnya di kalilawarnya, alhamdulillah, ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala menjadi seekor kalilawar daripada adolo makhluk Tuhan yang banamu caciang, indak batulang, bajalan jo paruh-paruhnya dalam tanah. Diturun malaikat nen ke caciang, ditanya lu caciang nen, caciang, bahagia ada neng kau diciptakan menjadi seekor cacing. Yang dijawab cacing nih, alhamdulillah wahai malaikat, diciptakan dan menjadi seekor cacing wah, biarlah bantu iko badan dan biarlah ditampe iko dan biarlah model iko keadaan daripada manusia hidup di atas dunia tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau matinya disiksa selama-lamanya. Jadi adu keberuntungan bagi awak ya umat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu keadaan awak. Selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selawat dan salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada ruh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan bantuannya, mendapatkan pertolongannya di yaumil mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kami hormati Bapak Wali Nagari, Bapak PJ
PJ Nagari Keadaan Mati. Kemudian yang sangat kami hormati Nenek Mama alim ulama dan gadang basa batuah kapai tampek badanyo kabulang bagai babarito kaapong-apong dek kami ke lautan katungkeng-tungkeng dek kami ke daratan kaundang-undang dek kami ke Madinah kapayong panji dek kami ke Sarubo. Kemudian yang sangat kami hormati pengurus masjid namanya ya umat Al-Ihsan. Kemudian yang sangat kami hormati pengurus masjid Kampung Baru namanya Masjid Amal. Jawa-jawanya mak datang kemari di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua menyampaikan hajat dan maksud kita. Kemudian yang sangat kami hormati pembina ataupun pengurus organisasi Irmam yang berada di kampung Alan Mati. Iku kampung Irmam Alan Mati rumah lahar mungkin sampai ke bulan Mak. Jadi Pak Pian Sofian SPD tadi lah menelpon awak disabingnya sampaikan dulu ke pengurus Irmamnya bahaso beliau tidak bisa hadir karena keadaan kurang sehat. Disabingnya kawak bersama Mak kirim salam Pak Sofian. Sampai Mak ya. Jadi Mak mencari keadaan waktu di perjalanan awak kini kinilah jam 9:30 tinggal setengah jam lagi Mak ya. Setengah jam lainnya deh salah saya pilih bawah. Jadi kita ambil ayatnya Mak. Yang pertama sekali kulun nafsin za'iqatul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Jadi awak sadualahannya hidup kati dunia rumah hanya sekedar menumpang sampai persinggahan. Nan di dunia gaya umat sampai marantau. Pak marantau ke dunia sebab kampung umat dan kampung awak. Nan diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk manusia rumah kampung samantaro sampai persinggahan kampung dan sabananya di awak umat adalah dalam sarugo sebabnya dari sinan nenek moyang awak dulu sianamu nenek moyang awak umat Adam alaihissalam de apa Adam yang kedua dari sarugo umat yang pertama sekali gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Keluar Adam dari sarugo menuju dunia beserta Hawa sampai di dunia rumah dipisahkan oleh Allah Ta'ala lah. Cia di Masrib, cia di Maghrib dipisahkan oleh Allah Ta'ala antara Adam dan Hawa. Maimbau-imbau lah kurang rumah. Yang diimbau orang di rumah yang pertama sekali makku sekalian dan disabitnya di Adam alaihissalam Hawa ini di tengah-tengah padang pasir rumah datang lo Hawa Adam ini dua ini di datang dunia rumah dah ada orang dua ini di datang dunianya dan surang maimbau Adam dan surang-surang nama imbau Hawa. Baitu sanangnya umat di dalam sarugo diciptakan oleh Allah Ta'ala bagi Adam dan Hawa. Akan tetapi dihaswangan iblis laknatullahin sehingga kedua nenek moyang awak dan umat dari sarugo menuju dunia itu mangkonya umat tampekan sabananya di awak adalah tempat di dalam surga bukan di dunia. Di dunia aku tampe persinggahan untuk awak. Sadualah manusia akan berpulang ke rahmatullah. Allah menjadikan manusia secara elok-eloknya balian ke Allah Ta'ala secara elok-eloknya. Banyak umatku sekalian bertobat kepada Allah Ta'ala. Ingin awak kamatinya. Lain umatnya. Kalau tidak ada peraturan awak hidup di dunia, anda ubahnya awak ayah umatku sekalian model binatang. Bukan kasar. Lain terang ada ayah rumah kalau kasar aku minta maaf bapak emak ya. Lain nak buat ada ya. Biarlah dulu model itu. Lain dulu mak baru ketek. Baru ketek. Boleh baru ketek si kuman. Jalan mana baru emak ya pak ya.
Lai baru ketek rumah, nan diajarnya dek tukang baru goyang, diajarnya ya, baru ketek rumah. Mampu diajarnya, milin karam dia. Bilinnya gua warna coklat gua, aku masak. Kalau nan warna hijau gua, aku mutu. Disuruh lah baru ketek gua memilin-milinnya. Seminggu mah taraja baru. Disuruh mamanya panjat nyenyo tukang baru di rumah ya, dipanjat ya baru ketek. Pilin, dipilin genyo. Luar biasa mah. Kehebatan baru nen Pak Uma juga sunyo nesa bisa di rumah. Panjat, panjat. Pilin, dipilin. Coba rasa baik gua mah panjat lah ndak kamu. Pilin lah ndak kamu. Tapi kalau baru nen ayah umatku sekalian indak panah mandi kalau tidak dimandian. Bagaimana itu? Kalau contohnya di awak umatku sekalian, tiba orang barat, tiba lah orang luar negari ke daerah awakku, jangan lu ditiru-tiru. Ikuti orang turis di rumah orang barat yang bapak kaya indah elok nampak di awak. Mentengek tangannya mah indah ada bajunya. Ditengek badannya sadolan, indah ada sarawan, antara sarawan tak indah. Datang orang kampung awak ni nak mancalia, abuknya kunyang ni mancalia pulau matui gak kabiru-biruan ni. Datanglah orang awak generasi yang pulang muda-mudanya ditirunya lah itu. Jangan ditiru itu ni. Orang luar ni sekali sebulan mandi sama je baru. Iko bapupuannya meneriru pakaiannya bantu itu loh. Ditengenya lah pakaiannya mah. Alah sarwa pendek. Laga-laga nampak dia nyo. Kurang angin dia berbalah di belakang. Ditengek pula model bajunya ya umatku sekalian. Kinalah baju panjang tangan. Dek nampak dia orang luar negari yang datang ke daerah awaknya. Alah ditirunya lo bajunya. Dibalinya lo baju indah pakai langan. Nasi kumak dah pakai langan lah gua bantunya wah. Si kumak dah pakai langan lah. Di siku agak babalah kacinya. Kalau di kambang pas model kali lawa. Ditirunya. Bapak yang umat itu Allah Ta'ala sudah mengatakan di dalam Al-Quran, walan tarodo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang melihat kita sebelum kita tunduk ke orang yang umat. Apa lagi lah tahun baru besok kau namanya. Iku ayah yang di balian lu tanduk untuk anak-anak ada. Iku diajar nyong anak yang beli tanduk nan balang-ulang kunin Laban tuk kambing, laban tuk bantiang anak di gue. Kalau tahun baru ni nama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan mengikuti nyoma, mengucapkan selamat tahun baru di antara untuk orang non-Islam pendahulunya. Haram dalam hadis. Guna bukit tinggi umat tahun baru pakak ajar dari siku ke sini. Lala ditunggu orang yang jam 00. Jam 00 tunggunya. Tunggunya mah dari siku mah bau dah. Amonya tu mah manuritnya kau bukit tingginya nah. Sajawa-jawanya. Sampailah pagi hari lah sampai lo balik. Lagi-lagi padusi sedolan. Nah namanya berarti dibuliak genyo. Baiklah, biar melah bang. Buliak melah daripada merengek beku. Lah, bilalah. Tadi bonceng orang datang tuan hantar di malam. Tahun baru orang Nasrani. Sampai tengah malam dan menunggu-nunggu. Tibalah di bukit tinggi na nampak dia nang latih-latih katen. Tong ni mak ya. Kan itu perhati, onde jati wah mencari aja. Tengoklah malaikat Allah Taala dengan nengok manusia ni. Zuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak kalah oleh umat kalau lain bencana ketibu ke kampung awak kok imannya itu disebabkan ulah perbuatan manusia. Di apa umat? Allah telah murka mencari umat manusia dan terutama umat Islam dan mengikuti tahun baru orang Nasrani.
Tengok jam rumah ya. Lapor Ustaz. 10 minit lagi. Kadang ada belakang, Bos. Kadang ada belakang. Hadirin hamba Allah yang sangat berbahagia. Jadi awak gue ini dari dunia gue tempat bersinggah sementara. Persiapkanlah amal kebaikan kita. Surga itu merindukan 4 perkara. Merindukan sampai pagaro. Yang pertama yauma, siapa yang gemar membaca Al-Quran, suarugunin rindu ke orang-orang yang membaca Al-Quran ini. Di pada masa nantinya Al-Quran ini menjelma menjadi manusia, seorang laki-laki berhadapan dengan orang yang pernah membaca Al-Quran di atas dunia. Datang nyumak besok baca ayo bukunya berseri-seri di hadapan orang yang membaca Al-Qurannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu awak sia katanya. Tidak, awak kulah nan sering wak baca dulu di atas dunia. Itu yang membawa dua umat. Apa yang dibawanya? Yang di tangan kanannya cik, yang di tangan kirinya cik umat. Apa yang dibawa di tangan kanannya umat? Itulah mahkota yang sangat luar biasa diberikan ke kepala Allah. Dan kedua umat catatan. Apa catatannya? Catatan kebaikan yang diajarnya kekal selama-lamanya umat bagi orang yang mengucapkan atau membaca Al-Quran di atas dunia. Amak tu nak membaca Al-Quran tapi dimasukin anaknya masuk ke tahfiz Al-Quran. Selama anak ni membaca Al-Quran dan awak masuk di rumah akan terbebaslah di awak siksa kubur yang pertama dan keduanya tidak dimasukkan oleh Allah Ta'ala awak dari neraka tapi dimasukkan Allah Ta'ala awak ke dalam surga. Bah anaknya lagi masukkannya ke tahfiz Al-Quran untuk baraja menghafal Al-Quran. Selama orang tua dek gara-gara anak. Tapi ada puluh orang tua nak masuk ke neraka dek gara-gara anak. Timbal balik ayo mak. Ada manusia yang dilahirkan ke dunia dia orang tuanya, masuk ke dalam neraka orang tuanya dibuainya mak karena tidak ada keberkahannya. Tetapi ada juga orang tua ini diselamatkan oleh Allah Taala pindah dari neraka menuju surga karena anaknya. Bah anaknya sering membaca Al-Quran yang dimasukinya lah dari membaca Al-Quran. Dapat pahala. Tapi kalau seorang ayah ini tidak memasukkan anaknya ke tempat mengaji, ke tempat tahfiz Quran, nak belajar agama, siu-siu kerana di rumah. Ada seorang anak di rumah di dalam kamarnya merengek. Pulang dari luar, masuknya ke dalam kamar. Di dalam kamarnya mak menangis. Marah uangnya mak. Biasa yang kamar uangnya ditanya mula di ayah. Bahan di kemenangnya. Apa nak terjadi? Ditengok di ayah. Ya, mampu menangi dan ibu banati dan bahan nangguan. Uan kawan dan meninggal. Hah, uan kawan yang meninggal menanya yang tidak ada hubungan dengan juga awak menanam bingung kadang lah punya ya. Uan kawan yang meninggal, menangi wah untuk ikut rawang Kalau ada meninggal bisu oleh kemenangi model ikuang ke ayahnya. Kalau ayah meninggal bisu ayah hendak kemenangi di dalam. Batu nangku tidak menangi ayahnya. Disabitnya ayahnya. Ya, uan kawaninlah ya, nama bimbing dan membaca Al-Quran, nama ajarannya ya, ke masjid dipaci di tangan dan ya, dibawanya ke masjid untuk sembahyang. Diajarnya ya, bagaimana cara membaca Al-Quran, ditunjukkannya ya, bagaimana menghafal Al-Quran. Diajarnya lu ya, mana pilih kawan-kawanan nelo, mana lu kawanan indah elo. Apa ndak kayu buat tidak ya, kurang nama nunjukan dan indah ada. Dari situlah ya umatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar rayanya. Rupanya ayahnya seorang ayah tapi tidak memberikan didikan rohani kepada seorang anak. Itu kesalahan orang tua bagi anaknya. Tidak memasukkan anaknya ke tampilan agama ataupun tidak mengajarnya tentang masalah agama. Siapa orangnya yang tidak mengajar, orang tuanya yang tidak mengajar anaknya secara agama, berarti tidak ada ayah di atas dunia yang sebenarnya. Dan ayahnya bah, dan bertanya. Bagaimana anak ini berbakti kau? Bagaimana anak ini mendoakan awak?
supaya dikatakan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, didoakannya mak, disebutnya namamu di dalam sholatnya 5 waktu dalam sehari semalam. Kalaulah di 5 waktu sehari semalam yang mak sembayangnya Isya, sembayangnya subuh, sembayangnya zuhur, sembayangnya asar, sembayangnya maghrib. Kalaulah lainan 5 orang tuanya di dalam, berarti anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Sebabnya badan sembayang rumah, tagak, ruku, sujud, duduk. Para ulama mengatakan nan tagak sifatnya api. Api dan lurui. Tumangkunya tagak orang sembayang ayat mak. Ruku itu sifat air. Ini terjun ke bawah. Sujud itu sifat angin mak. Ini suku merebah, membau. Duduk itu diawak sifat antok di sini maksud. Dengan sembahyang. Siapa orang yang meninggalkan ibadah solat kata dunia ya umatku sekalian, pernah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang anak datang ke tempat Rasulullah. Abu Sabi ini mah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ayah ini tidak ada ya Rasul, tidak ada. Tapi orang tidak ada mainan ya Rasulullah. Tidak ada yang memandiannya Rasulullah. Tidak ada yang mengapannya Rasulullah. Tidak ada yang maurinya Rasul. Ayah yang meninggal. Ayah dijawab Rasulullah, wahai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, turut kalianlah dulu ayah pajaru sajalah dulu ke rumah. Ditunjuknya oleh ayahnya maklah sampai Abu Bakar Siddiq beserta Umar ke dalam rumahnya. Dibukalah kainnya mak, bukunyukan dia. Larilah Abu Bakar Umar ke tempat Rasulullah, sampai di masjid bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah pajanin rupanya kan ya Rasulullah. Datang Rasulullah nih, manurinya ke rumahnya mak, ditengeknya dari Rasulullah, rupanya mak, iyo seekorkan dia badu kesawat. Ditengek, kan dia. Mando ala Rasulullah, ya Allah ya Tuhanku, bala wajahnya dan badannya dan jasadnya seperti manusia. Ketika itu dijabah oleh Allah Ta'ala, berubahlah bentuknya menjadi manusia bali. Baru dimandian orang rumah, ketika dimandian baru dia kain kapannya mah, lagi kain kapannya baru disolatkan. Jangan disabian rumah sanang dan dimandian orang yang ketika meninggal dunia awak. Ketika sudah dicabut ruh dari jasad kita ya umatku sekalian, di situ ada pakai yang sangat sakit yang ditinggal ketika dicabut anu awak. Datanglah imam nan kama nyumbah renang, datanglah imam nan kama mandian nyuma. Sebelum dimandikan dibuka lah kainnya dulu. Apa yang disabit ruh? Ruh itu melihat mah, diperhatian nyolah orangnya, disabut nyolah ke orang. Tapi tidak tadang ada awak. Yang disabitnya, wahai saudaraku, bukalah bajuku sebaik-baiknya. Karena bakal engkau membukanya secara kasar, maka terasa sakit bagiku. Itu kecik jasad yang mah, kecik ruh nih ke jasad. Lah sampai beku dibuka kain nyuma, katiku dimandian, tibu dimandian melitu bulu mah, menyabit bulu ruh nih katampe jasadnya, katampe orang nama mandiannya. Wahai orang yang memandikanku, lembut-lembutlah tanganmu. Kamu gosoknya ya umat, lambut-lambut tangan awak ke jasad. Sebab ruh itu berkata kepada orang yang memandikannya, tolonglah lambut-lambut menggosoknya, jangan kuat-kuat. Sedangkan sakit serkotor maut masih terasa di dalam baru kata ruh. Katikulah salah saya memandian umat dikapani, jangan kalian tutup dulu muku dan wahai saudara-saudaraku, manu anak den. Suruhlah dakik-dakik kamari, ada nak macam lihatnya.
supaya orang yang tidak melupakanku nantinya apabila ada mereka dalam keadaan beribadah. Enak ibonya dadek tu. Oh nak, wahai suamiku, wahai istriku, dakik-dakiklah kalian wahai sanak familiku. Kini hari terakhir kita sebelum ditutup wajahku dengan kafan ini wahai saudaraku. Lihat kalianlah. Dicaliaklah ya umatku sekalian, barulah ditutup. Lah masuklah mayat ke dalam karandung. Kadijujua yang disampaikan rohnya ke manusia yang hidup di dunia. Jangan capek-capek kalian membawa den. Jangan capek-capek kalian membawa den. Lambek-lambeklah. Iku hari perpisahanku dengan keluargaku atas rumah Joko. Apa yang disampaikan roh? Sanak familiku. Oh anakku, kuserahkan rumahku untuk kalian. Kuserahkan tanahku untuk kalian. Kuserahkan sadolahnya untuk kalian. Jago kalian elok-elok. Jangan kalian lupa amal ibadah. Berdoa setiap waktunya untuk den. Nyuruhnya naya umatku sekalian. Itulah yang diharapkannya untuk awak yang hidup di atas dunia wahai umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata lain ya. Tinggal 8 menit lagi. Jadi hadirin hamba Allah yang sangat berbahagia, sampailah mayatku ditampek nyumah. Apa tampek nyumah? Katiku menyumbayangan. Lah selesai sumbayangan baru di kuburan. Selesai di kuburan, di situ ada pertanyaan yang diagiahnya untuk awak ya umatku sekalian. Apa pertanyaan ya umat? Yang pertama, ma rabbuka, yang kedua, ma imamuka, yang ketiga, ma kiblatuka, yang keempat, ma nabiyuka ya umat. Kalau amal kebaikan awak bisa menjawabnya, udkhulul jannah, dibukakan Allah pintu surga. Tapi kalau tidak bisa dijawab umat, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga awak ya umatku sekalian, tetapi tempat kita dalam neraka cepat. Jadilah di doa dari Rasulullah menjadi manusia nyawalnya. Mandianlah selesai di mandian dikafani, selesai dikafani disolatkan. Ketikulah selesai solatkan masuk ke dalam kuburan ayah umat, ditimbun dicari dari sahabatnya, diperhatian dari sahabat. Ya Rasulullah, berubah balik menjadikan dia ya Rasul, berubah balik menjadikan dia. Apa dijawab Rasulullah? Timbun kalianlah, ditimbunlah ya. Lah selesai ditimbun, ditanyalah anaknya, wahai anakku, bagaimanakah ayahmu semasa hidup di atas dunia? Ayah dijawab seorang anak, wahai umat, ayahku hidup semasa hidup di atas dunia, ayah umatku sekalian, tidak pernah melakukan sholat. Orang yang tidak pernah melakukan sholat, kata Rasulullah, bangkit nantinya dia dalam kuburannya, menuju pada masanya, taubahnya seperti seekor babi. Orang nana cuma meninggal sembayang, tidak pernah sembayang di atas dunia, taubahnya dia bangkit dari kuburnya, kata Rasulullah, taubahnya dia seperti seekor babi. Seekor babi. Di zaman Abu Bakar Siddiq juga pernah terjadi ya umatku sekalian. Di kain kafannya manggarik-garik, manggarik-garik di kain kafan. Manggarik-garik kain kafannya, ditengoknya, Abu Bakar, coba kalian tengok, buka kain kafan, apa yang manggarik-garik dalam kain kafan? Dibuka lah kain kafan, rupanya ular membaliknya ular membalik badan. Kali bunuh kalian ular yang kata Abu Bakar. Diambillah panokok ya umat, kali toko ularnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata ular. Kali toko ularnya umat, mengecek ularnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kali toko balik umat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyalah di Abu Bakar Siddiq, "Pak aku balik badan si mayat dong, Pak aku dihisap badan si mayat dong." Ayang dijawabnya dia udah dari rumah. Karena dia hidup di atas dunia, apabila orang azan indah tadanga di talimul. Urang azan rumah indah tadanga di talimul, kok tadanga pun rumah tapi tidak diturutnya azan. Tidak lekas-lekas dia beribadah untuk melakukan sholat di atas dunia. Ada wajib Allah Ta'ala memerintahkanku untuk membelitnya dan menghisap darah si mayat. Itu akibatnya mak. Kalau tidak ada, ayahku sekalian sholat awak di atas dunia. Hadirin hamba Allah yang sangat berbahagia. Nan kedua mak. Tadi sampai ya. Nan kedua yang dirindukan oleh surga itu adalah lisan, menjaga lisan kita. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim
Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Jangan nyala-nyala dek gara-gara muncung awak gua lupa hati orang di WE-nya. Kalau aku nan kalua ya umat nan dari mulut awak itulah punya orang. Hati-hati memainkan lidahmu, karena dengan lidah itu bisa orang baca kaki WE-nya. Aduh terjadi nyupen bohong di ulah lidah. Adu domba di ulah lidah. Siapa yang mengadu domba di atas dunia, la yadkhulul jannah tummamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba di atas dunia. Dia adu-adunya orang. Dikeceknya ke Amadiko, dikeceknya ke sipit dah lain tu lah barang orang itu. Baca apa? Dia apa rumah dek lidah. Kalau luku dek pedang mak tangan awak bisalah UBI. Tapi kalau luku dek lidah payahlah mencari bek mak. Sekalipun elok beko bakik nyumindak kailah. Hati-hati dengan lidah awak. Sebab lidah tadi mesti dijaga. Orang yang menjaga lisannya di atas dunia akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan juga oleh surga. Jadi dulu tahan mak lemah ya, katik lidahnya. Katik lah. Jadi adalah anak-anak surang makna jahat mengecek kasar. Kasar tak singguang dia orang di WE. Nang kecek tadi ni menyinggung orang, menyindir orang. Masuk orang, datanglah ayah. Nah, ikulah ibaku sakantong na. Setiap ang menyinggung perasaan orang atau menyakitinya, tokoanlah kadin yang pagar rumah waktu. Jadi ayah kalau mau itu, besok harinya mah ditokok kinyolah kapak-kapak. Di perhatiannya di ayahnya lah sehari 32 paku yang tertancap di dinding rumah. 32 paku sehari ini tertancap ke dindingnya. Nanti tokoknya. Alaman capai seminggu. Heran ayahnya saking kabanyaknya. Diimbau ni deh. Nah, mari lu nak. Apa ya? Iku kalau kerajuang modeliku saya saat aku banyaknya paku nang latak dia ulah perbuatan nang ulah muncul nang ke urang wa kurangilah. Cubolah besok paginya cubolah yang mengurang-urangi. Sehari antok je ndak mengecek-ngecek diambilnya pakunya. Sehari besok pada itu lo diambil pakunya sehingga habis pakunya dalam seminggu. Lah salah saya ambil pakunya perhatiannya di ayahnya. Nah, mari alhamdulillah ya nak ya, lah mulai elok lah para mewang ini. Ndak ada orang yang tersinggung yang di atas dunia gua. Untunglah kau ajak bisa. Iyo ya, salamu seminggu ya, antok jadinya ndak ada menyinggung perasaan orang lah. Cuma kurang cabut sesuai dengan disuruh ayah. Ayah disampaikan ayah, engkau belum berhasil wahai anakku. Kenapa ayah? Sekalipun paku itu engkau sudah cabut dari dinding, tapi nan tambuknya tadi tetap ada di sini anak. Nan tambuknya tadi tetap ada di sini. Berartinya siapa orang yang tergores oleh lisannya terhadap orang lain, sakit hatinya umatku sekalian sudah tergores di buahnya, tetapi tidak akan hilang bekas di dalam hati. Jago lisan kata Rasulullah. Orang yang menjaga lisan itu adalah dirindukan oleh surga. Yang ketiga ya umatku sekalian, yang dirindukan oleh surga itu adalah memuliakan tamu. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Aco-aco memuliakan tamu. Tamu yang datang ke rumah awak, tamu yang datang ke tempat awak ini membawa 100 rahmat dan 100 kebaikan. 100 rahmat, 100 kebaikan. Muliakan tamu yang naik rumah. Itu datang orang ke rumah awak ni, bisa boleh tipu boleh balik memangnya. Tipu dah menandian aja bang.
Nah, dia datang membawa rahmat 100 kebaikan yang dibawanya, 100 rahmat yang dibawanya. Apalagi wak berikan apa yang ada di awak mah. Apa yang dia di awak? Apalagi roti dah dia ikinya. Ko ada ayam putih dah dia ikinya. Ko ada rasa kiawa katia rasa kiawa babagi wa. Siapa orang yang memuliakan tamu di atas dunia berarti dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Alamatnya sampai sikula di rumah ya, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya kepada kita semua. Insyaallah amal ibadah itu dan itu lakukan di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz Edi Supandi SAG yang telah menyampaikan tausiahnya di depan kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Dengan berakhirnya tausiah tadi, maka berakhir pula lah pengajian kita pada malam hari ini. Acara akan kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Edi Supandi. Saya sebagai protokol mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa salliyati wa kiramati ajma'in ala hasiriyati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب المحبوب سافي العلال ومفارج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولعلمائنا ولأوليائنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلبنا نور وفي بصرنا نور وفي سمعنا نور وفي قومنا نور وفي جماعتنا نور الإيمان يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل بركة يا الله من كل بركة. اللهم اجعل سعادة يا الله من كل سعادة. اللهم اجعل قوات يا الله من كل قوات. اللهم اجعل سلامات يا الله من كل سلامات. سلامة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم أجمعين
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu